Wis kesaring enggak? Hati-hati kon duwe channel meneh kesaring meneh. Temen aku iki ngomong itu. Cobane Ampun, hati-hati Gus. kowe. Kesaring kabeh. Bismillah, bismillah. Administrator iku kesaring semua. Administrator pertama kesaring, administrator kedua kesaring kabeh. Sing ketiga iki makanya lu landasannya hati-hati. Nah begitu. Jadi memahami tentang konsep dimensi itu penting sekali. Karena alam kita berpikiran landasannya 9 dimensi bahkan mungkin 10 ya. Nah, berada di mana? Allah menciptakan madamati samawati wa mafil ard ya. Jadi diciptakanlah walakul samawati wa mafil ard. Antara langit dan bumi itu 7 kali lapisan langit dan 7 kali lapisan bumi. Dengan sudut pandang berbeda. Jadi kita ini makhluk yang berdimensi 3. Dimensi bentuk, dimensi bayangan, dimensi 1, dimensi luasan daripada bayangan ini dimensi 2. Itu tadi, bayangan ini, bayangan rokok ini jikalau bertemu dengan bayangan rokok satunya, maka dia melihat matanya seperti satu garis saja, satu garis yang dia inginkan. Salam. Ya, cukup Pak Victor. Jadi begitu, luasannya cuma sebatas pada bayangan aja. Sementara kita dimensi yang di atasnya daripada garis ini dimensi luasan. Termasuk bayangan itu juga punya luasan dan dia belum punya rasa. Hanya pemahaman aja. Tetapi di dalam kurun waktu tingkat tertinggi dari langit pertama adalah dimensi bentuk seperti kita ini. Ternyata rokok ini berbentuk. Ini langit pertama yang bertiga dimensi. Dan langit kedua dimensi waktu. Makanya nak kon bersentuhan dengan waktu urang-uring. Allah selalu mengingatkan level teraman adalah di dimensi ketiga nanti, dimensi kelima. Karena Allah sudah mewanti-wanti untuk yang dimensi 4 di langit kedua. Apa waktu? Wal asri innal insana lafi khusr. Jadi dimensi bentuk ini tidak aman belas. Kenapa di langit kedua ini berdimensi waktu, berdimensi 4, dan dimensi 4 itu adalah waktu. Waktu ulur mengkerut, bisa cepet. Nah di saat kita saling berkasih-kasihan, bisa panjang 5 menit serasa 5 jam. Nek nunggoni gak karu-karuan awakmu sing gareng gregetno ngono. Dia yo blakra yo apa meneh nak wis kawin expired iki. Iya. Nek sing duwe anyaran ngono seneng kae. Iku wis ngalami dimensi itu. Betul itu. Itu mulur mengkerut, perubahannya nggak tahu kita. Bisa mulur, bisa mengkerut. Nah dimensi waktu itu juga terpengaruh, terikat dengan dimensi jarak, ruang. Maka ruang dan waktu ditentukan. Hingga kita salah menyebut pun salah. Semut A, semut B, semut C. Karena dia berada di dimensiku, maka kalau semut A itu dikatakan, mana semut B? Semut A pasti bilang, itu. Dia katakan itu nun jauh di sana. Kalau semut B dikatakan mana semut C, itu di sana. Nah, sementara kalau kau tanya kepadaku yang aku sudah memasuki dimensi ruangku dan waktu, di mana semut A? Ini. Semut B ini. Saya tidak menyebut itu. Semut C ini. Tak ada jarak. Ini. Sementara sang semut berada di dimensi itu, dia menyatakan itu. Jarak. Kemudian waktu. Sudah berlalu disebut dahulu.
Zaman Majapahit dahulu kalah. Zaman Nabi Adam, wah jauh di sana dahulu kalah waktunya. Sekarang, besok. Tetapi lintasan ini untuk Allah tidak ada. Ini dimensi yang ternyata waktu, bentuk, kejadian itu bersamaan. Surga belum tercipta toh dari sekarang, karena kita berada di dimensi kita ini. Dimensi 3 belum mencapai dimensi 9, maka kita mengatakan bahwasanya surga belum tercipta. Tapi kenapa Rasulullah itu sudah melihat surga waktu Mi'raj? Bahkan bisa melihat isi neraka dan menangis, dan diperintahkan sholat 5 kali untuk menyelamatkan umatnya. Kau katakan surga belum tercipta, neraka belum tercipta karena nunggu hari akhir. Tetapi Rasulullah waktu Mi'raj melihat. Nah, konsepnya ini kepada alam dimensi, ini di langit kedua berdimensi 4, waktu dan ruang. Ini terpengaruh dari unsur ciptaan, Pak. Jadi Allah dahulu, Allah sekarang, Allah yang akan datang, ya tetap Allah, tidak ada umur. Maka Allah menyatakan kiamat sudahlah dekat. 1400 tahun disebutkan itu. Kita yang berada di dalamnya ini 1400 tahun belum kiamat. Dekat menurut Allah, menurut apa pembicaraannya ini? Ini baru level langit kedua, dimensi ruang waktu. Disiapkan suatu kecepatan untuk menempuh ruang dengan kecepatan cahaya. Seperdetik 300.000 km. Jadi 147.000 km diameter bumi. Kalau malaikat dibikin dari cahaya, berarti malaikat mampu mengitari bumi itu 8,5 kali putaran dalam per detik. Jarak bulan ke bumi 300.000 km. Berarti cahaya bulan nyampe bumi hanya perlu satu detik untuk satu sayap malaikat. Jarak matahari ke bumi 150 juta kilometer, 147.000 mil. Jadi malaikat itu nyampe ke sini 8,5 menit. Hanya dengan satu kibasan sayap. Nah, ini tasawuf kuno digabung sampai tasawuf modern. Jadi kalau konsep Isra Mi'raj itu tadi, Isra subhanalladzi asra bi abdihi. Jadi yang satu perjalanan ruang Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa yang notabene 5.000 km dalam kurun waktu beberapa detik, mau sepersekian detik, cepat. Itu konsep ruang. Mi'raj konsep dimensi. Al-Araf, ada pintu-pintu tingkatan itu. Ini Araf, pintu-pintu tingkatan kita hingga mencapai titik tingkatan pemahaman. Sedikit-sedikit karena ini bukan Lauh Mahfuz. Nah, langit kedua berdimensi 4. Yang mana dimensi 4 itu dimensi waktu dan bentuk ruang. Langit kedua berdimensi 4. Kita manusia yang berlangit 1 berdimensi 3. Langit 2 dimensi 4, yaitu dimensi ruang dan waktu. Maka kalau iso nunduno itu sampai orang sabar. Ini burung level lama nih, karena disebut wal asri innal insana lafi khusri. Demi waktu manusia kuciptakan dalam bentuk rugi. Saya rugi. Saya rugi. Kemudian kita masuklah ke langit 3 berdimensi informasi. Dimensi 5 dimensi informasi, dimensi kaweruh. Hingga kena kaweruhmu hebat sampai dikatakan watafakuru wabil badajala sahabat. Tafakur sejenak mengerti kaweruh sama dengan ibadah sholat 70 tahun lamanya. Wah, hebat gak gue dimensi itu. Kon sholat nang masjid cek 17, sholat nang omah situk til.
Begitu kon tafakur, kon ngerti, kon berpikir tentang konsep kehidupan ketuhanan, tentang alam, maka ganjaranmu 70 tahun ramanya dalam tafakur sejenak. Kamu paham ini? Ini baru konsep mujur. Walau anama fil ardi min jajarotil aklam wal baru yamudu min ba'di sabatun unhiru nafidat kalimatullahi nawazila. Bahkan semua samudra itu dicetak dari ilmu kalam di dimensi 3, yaitu dimensi informasi. Disitulah tercipta sirul. Orang syariat kan sedang berkutik aja di dimensi 3, muter-muter aja hingga waktunya tergerus. Ini langit ketiga, dia berdimensi 5, dimensi informasi. Berarti sampai nang kene iku ngaji nang langit ketiga berdimensi 5, dimensi kaweruh informasi. Jadi Rasulullah itu waktu Mi'raj, perjalanan dalam gerak aja, dalam gerak ini hanya paling tercepat di alam semesta itu kecepatan cahaya 1 detik 300.000 km, cerat kecepatan cahaya, tidak ada kecepatan lain lagi. Kalau menuju ke Ars yang notabene seperti cincin dengan padang Sahara, maka dilakukan 8 jam. Rasulullah tak akan mungkin nyampe. Hitung aja, masih nyampe Saturnus, belum nyampe titian tata surya, apalagi pusat galaksi, apalagi universe, apalagi multiverse, belum akan nyampe. Jadi perjalanan Rasulullah yang kedua Mi'raj bukan lintas ruang, tapi lintas di dimensi. Informasi yang ketiga. Jadi ada 3 dimensi, kita makhluk berdimensi 3. Jin berada di dimensi 2, langit kedua berdimensi 4. Kemudian kalau kita masuk lagi ke langit ketiga berdimensi 5, dimensi informasi, sesungguhnya kamu sudah melebihi dari para jin ini. Jadi landasannya cuma begitu. Engko dilanjut kocar kacir meneh iki. Dimensi 3C, dimensi 5 dengan durasi langit ke 3. Ada lagi kok dimensi seterusnya, pelan-pelan sedikit dikat dulu supaya ini jadikan landasan kitab supaya hafal. Kita ini makhluk berdimensi 3 ya. Kemudian kalau kita ini, kenapa sabar itu berhubungan dengan waktu? Karena memang sabar di langit kedua dan berdimensi 4. Kemudian kamu itu paham tentang sesuatu kaweruh dan kamu mengetahui tentang sesuatu ulasan apapun, sesungguhnya peningkatan pahalamu itu luar biasa. Bahkan dikatakan bahwa tafakur sejenak sama dengan ibadah sholat 70 tahun lamanya. Ganjarane kuwi karena kamu sedang berada di langit ketiga berdimensi 5. Ini ki paham situ paham iki kitabe setengah jam iki pos. Jadi orang-orang itu sithik-sithik ngerti. Engko dilanjutno meneh dengan langit keempat berdimensi 6, langit kelima berdimensi 7, langit keenam berdimensi 8, langit ketujuh berdimensi 9. Disitulah ketemu Allah pas titik 0, 1 dan 0, 10. Siji yo iso menul ki. Malaikat dimensi. Iya, manyo ping pira iku nek dikalikno pira ya jumlahe yo iku ora usah dipikir. Nek wis ngerti ya 1000 dikalikno siji ya jumlahe kuwi. 1343 dikalikno ya jumlahe kuwi 1343. 1200 apa 10.700 dikalikno siji ya tetep 10.700, gak iso nemono nek wis ketemu siji nih. Apa meneh ketemu jendule ping pira wae dikalikno jendul.
konsep matematika tasawuf. Agung Hajari sih, langit pertama berdimensi 3 bentuk. Nah, dimensi 3 adalah dimensi bentuk. Langit kedua berdimensi ruang dan waktu 4. Langit ketiga berdimensi 5, berdimensi informasi kawruh. Sampai engko dimensi rasa engko lah. Ini rasamu iso beda karo rasane kono, rasane kono iso ngene karo rasane kene. Siti-siti aja kususu. Sing tok pelajari ku mantra tok karo karuan iki. Karo iku dimensine apa mlebu nang ndi gak karu-karuan ngono. Mantra iki apik diposoi yo. Mantra iku ono sing jaga, Cak. Mari tok posoi melekat di dalam dirimu. Dimensine dimensi apa? Mari ngono urip nang kene. Kulinggang jati nang kene. Kalau Bondowoso urip nang kene. Suwi-suwi wadahmu dikebeki makhluk-makhluk mantra-mantra. Akhirnya kon ngerti ati, duwe kerta lekot gendeng, situk ngomong karena mantra iki. Aku wis nang kene wis 5 tahun ngono mantra iki ngono. Wis urip kabeh nang jeromu. Wong sing tok uripi kuwi. Ilmu sejati lewat Pak, masih Sunan Kalijaga nyekel watu bismillahirrahmanirrahim dadi emas tenanan Pak. Karena sing di sedekahi lan di tirakati kuwi atine dudu mantra-mantrane. Pabrike mantra apa mlebu lewat. Umpama pohon mlebu ya dadi ape, telo mlebu ya dadi gethuk. Wis ngono lewat kabeh wis mlebu nang pabrike dhewe. Jadi pelan-pelan nanti besok dilanjutno dimensi langit keempat berdimensi 6 terus. Kalau dimensi informasi kayak gue lepas, pelan-pelan Pak. Ojo gluduk. Kok kan ngerti dimensi kesabaran mlayune nang ndi wae pelan-pelan gluduk. Masih di wong wedok kan banter ya gak iso kan. Tapi ngomong banter yo dong kon di wong balapan. Jadi pelan, sedikit demi sedikit, karo otak diajak berpikir begini, terus hati diajak berpikir begini, hingga dulangannya kamu bisa memisahkan hidupnya mata dohir, hidupnya mata hati, bisa dilihat. Dan Allah mekanismenya menggerakkan apa di dalam tubuh kita hingga kita bisa sampai tingkatan level selamat di sini.